فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan akidah Qayrawaniyah. Kita di pertengahan muka surat 127. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala wa fi hadisil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu at-tawil. Baik. Al-Bara bin Azib kunyahnya siapa ya? Ya. Iya, Abu Umarah Tayyib Al-Ansari. Ayahnya pun sahabat juga. Hadis yang panjang fi mau'izatihi sallallahu alaihi wasallam indal qabr, tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pekuburan alladzi yulhad, yang sudah dilahat, yaitu dibuat lubang di tepi itu, di tepi ya, di samping ya, lubang di samping. Jadi kalau dalam hadisnya walamma yulhad ya, belum dibuat lahat sebenarnya. Tapi boleh jadi setelah itu dibuatkan lahat, sambil Rasulullah menyebutkan ini dan itu. Qala fil mu'min, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keadaan orang mukmin, yaitu yang di alam kubur. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkan untuk dia hamparan dari surga. Maf'ul bih-nya dihapus ya. Atau maf'ul bih kedua yang dihapus, yaitu afrishuhu firashan minal jannah, hamparkan untuk dia suatu hamparan dari surga. Wa albisuhu, takdirnya apa? Libasan minal jannah, berikan kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuk dia satu pintu ke surga. Baik. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka orang tadi yang di alam kubur itu didatangi sebahagian dari rauh. Rauh adalah ketentraman surga, wa tibiha, wewangian surga. Abdul Fatah, berarti surga sudah ada kah belum? Iya, sudah ada. Sangat bermanfaat untuk orang-orang yang di alam kubur, untuk orang yang mati syahid juga, ya semuanya di alam kubur ya mereka. Tidak seperti kalam Mu'tazilah yang mengatakan surga belum ada, demikian pula neraka. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, dan dilapangkan untuk dia di kuburnya itu sejauh mata memandang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rajab dengan sanad yang sahih tentang di kitab apa itu Ahwalul Kubur. Tentang ada seorang yang tengah menggali kubur, memang dia tugasnya menggali kubur. Ketika dia sudah menggali dalam, dia letih, terus rehat, dia sandar-sandar, tahu-tahu yang di belakangnya itu ada runtuh, ada yang runtuh, terbentuk lubang. Ketika dia melihat ke dalam, ternyata ada di sampingnya memang ada kubur, dan ada orang tengah berbaring dalam keadaan orangnya itu badannya masih utuh, bajunya masih utuh, nampak wajahnya segar, dan di sekelilingnya seperti pemandangan sejauh mata memandang. Padahal itu adalah dikubur di samping situ. Ini adalah kekuasaan Allah menunjukkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Betul-betul kelapangan di alam kubur itu ada untuk orang yang berhak mendapatkannya. Wa qala fil kafir, dan Nabi bersabda tentang orang kafir, fa'afrishu lahu minan nar, firashan minan nar, maka dihamparkan untuknya suatu hamparan dari neraka. Yaitu apa? Yaitu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melakukan itu. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuk dia satu pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka dia didatangi sebahagian dari panasnya neraka dan samum. Samum adalah angin yang sangat panas. Baik. Cuaca sehari-hari aja kadang kita merasa tidak sedap. Gimana kalau betul-betul api neraka yang datang, anginnya yang datang, na'udzubillah. Wa yadhiqu alaihi qabruh, dan kuburnya menyempit, menghimpit dirinya, hatta tahtalifa adla'uh, sehingga tulang rusuknya itu saling berselisih karena dihimpit oleh tanah. Kita tak nampak karena ini perkara gaib, perkara alam kubur.
Kita nampak tanah tak gerak pun, tapi di alam kuburnya dia mengalami seperti yang diceritakan oleh Nabi. Wa huwa hadisun hasan. Yang lain mengatakan sahih, tak masalah. Yang mengatakan hasan lebih kuat, sanadnya memang ada rawi yang shaduk. Rawahu Ahmad fi musnadih, ya Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah. Wal ahadisu fi adzabil qabri wal isti'adah billah minhu katsirah. Hadis-hadis yang berbicara tentang siksa kubur dan memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur itu banyak. Ya, ini mutawatirah tentang masalah adab dan naimul kubur. Dan juga doa dari agak terhindar dari adab kubur, ini dalilnya mutawatir. Wa hadhil adillah tadullu ala annal mu'minin. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin yuna'amuna fi kuburihim, mereka diberi nikmat di kubur-kubur mereka. Wal kafirin yu'adzabuna fiha, sementara orang-orang kafir mereka disiksa di dalamnya. Wa na'imu wal adzab yakunu lil arwahi wal ajsad, kenikmatan dan siksaan yang di alam kubur itu berlaku pada roh dan jasad. Yang dominan tentunya roh, jasad hanya ikut. Sebagaimana di alam dunia yang dominan adalah jasad, roh hanyalah ikut. Nah, dengan ini kita menjadi faham bagaimana menjawab pertanyaan orang-orang, bagaimana bagaimana mereka diazab sementara kalau kita bongkar-bongkar badannya masih belum berubah. Kalau berubah karena apa? Dimakan tanah saja, tak nampak siksaan-siksaan itu. Iya, karena yang dominan adalah roh, rohnya lah yang diazab. Namun terkadang Allah menampakkan jejak-jejak siksaan itu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab tentang peristiwa di Baghdad itu setelah banjir besar, sampai ada beberapa kubur terbongkar, sampai ditemukan ada di depan pintu sebelah selatan, ya pintu selatan kalau tak salah Baghdad itu, tahu-tahu ada satu jenazah yang tinggal tulang belulang, tetapi di keningnya dan di pusatnya sudah ada tancapan paku. Wah, ini azab dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Baik, dalam cerita yang lain ada juga satu jenazah penuh dengan paku dari atas ke bawah, penuh dengan paku, tulang-tulangnya, badannya sudah hilang, tinggal tulang-tulangnya penuh dengan paku. Sementara orang yang menemukan itu dia perlu duit. Oh, perlu besi buruk saya. Akhirnya apa? Dicabut tak boleh. Akhirnya tulangnya dihancurkan, dipecah-pecah. Wah, ini pun siksaan sebenarnya. Disiksa di dunia masih di alam ini. Yaitu belum masuk ke hari kiamat sana malah sudah disiksa. Nah, kemudian apa? Dikumpulkan paku-paku tadi ya, dijual ke koin. Apa itu namanya berarti ya? Apa namanya, tukang besi, karena lupa istilahnya. Nah, kemudian dapat duit dia. Pada hari berikutnya dia dicari-cari sama tukang besinya. Nah, ditanya, engkau dapat besi ini dari mana? Nah, dia nggak mau cerita. Pokoknya dari mana? Karena apa? Saya sudah bakar dengan cara apapun dia tak terbakar. Oh iya, dari api yang lain untuk membakar dia. Naudzubillah, api neraka harus. Akhirnya dia cerita, ini begini. Suruh kembalikan, ini bukan besi di dunia ini. Ini besi alam kubur. Naudzubillah. Terkadang dinampakkan siksaan kepada badan, tetapi yang dominan adalah roh. Nah, nanti di hari kiamat baru semuanya dominan, roh dan jasad itu dominan. Karena itulah kehidupan yang hakiki. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang kedua, al-jannatu wan nar baqiyatan, yaitu kembali ke pembahasan kalam Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, mengatakan surga dan neraka itu sama-sama kekal, la tafnayan, yaitu tidak rusak, wala tabidan, tidak musnah, ya akan selalu ada. Wa ahlul jannati muna'amuna fiha, penduduk surga mereka diberi nikmat di dalamnya ila ghairi nihayah, sehingga tidak ada batas akhir, ya. Sampai bila-bila, sampai kapanpun mereka selalu dalam kenikmatan. Ada orang aklani dulu di Indonesia mengatakan, kalau gini tak bosan kah? Oh, belum nyoba sudah tanya masalah bosan atau tak bosan. Engkau di dunia aja masih suka hidup di dunia, tak mau mati. Tak bosan pun hidup di dunia.
Gimana di surga yang penuh kenikmatan malah membayangkan bosan. Dan kehidupan surga bukan monoton. Kehidupan surga ya, kehidupan surga setiap Jumat akan ada pertambahan lagi, pertambahan nikmat dan seterusnya. Bagaimana akan bosan? Baik. Kemudian wal kufaru mu'adzabuna finnar. Orang-orang kafir disiksa di dalam neraka ila ghairi nihayah, sehingga tanpa ada batasannya. Alhamdulillah ya. Walaupun mereka nampak senang-senang di dunia, paling tak sampai 200 tahun kan. Si siapa itu yang penjahat-penjahat itu, Benyamin Netanyahu kah, atau siapalah itu, si Donald tak tentram tuh, atau yang lain yang jahat-jahat yang suka membuat musibah muslimin, Bill Gates atau siapa. Insya Allah tak sampai 200 tahun matilah tuh. Di alam kubur entah berapa ratus tahun nanti. Firaun berapa ratus tahun di alam kubur sudah, entah berapa ribu tahun. Nah, nanti di hari kiamat dah tak ada batas akhir, dah menyesal, dah sia-sia kehidupannya selama ini. Wa minal ayatil lati ja'at fi baqa'il jannah, termasuk dari ayat-ayat yang menunjukkan, yang datang menunjukkan tentang kekalnya surga, wa khuludi ahliha, dan juga kekalnya penduduk surga. Fiha, di dalam surga, qaulullahi azza wa jal, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannat, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga. Macam mana surganya? Tajri min tahtihal anhar. Sifatnya adalah di bawah surga itu mengalirlah sungai-sungai. Ya, tak perlu jauh-jauh naik kendaraan. Bahkan apa, di bawah bangunan kita itu ada sungainya. Itu pemandangan yang sangat indah tentunya. Juga apa, di luar sana di kebun-kebunnya juga banyak sungai-sungai yang indah. Nah, itu baru betul sungai susu yang tak berubah. Di dunia mana ada sungai susu. Baik. Nah, kemudian kullama ruziqu minha min samaratir rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan dari surga itu, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka mengatakan inilah yang diberikan kepada kami sebelum ini. Gimana ini, sudah pernah diberi kah? Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ma fil jannati allati kanat fid dunya illal asma, tidak ada kesenangan-kesenangan atau benda-benda di surga yang dulu pernah ada di dunia kecuali sekedar nama saja. Jadi bukan betul-betul kalau kita jumpa nanti pisang berangan di surga, lah pisang berangan pun di kedai ada, lain, nama sama pisang tetapi hakikatnya lain. Baik. Sekedar nama, namanya sama, bait ya bait, rumah, tapi lain rumah di surga dengan rumah di dunia. Ini tafsir pertama, yaitu memang nampak ini pernah diberikan pada kami di dunia, namun cita rasanya lain. Baik. Adapun tafsir yang kedua mengatakan, yaitu mereka mengatakan ini telah diberikan kepada kami sebelum ini, yaitu tadi kami sudah diberi buah ini. Lalu para pelayannya mengatakan, kulu, makanlah dia. Dikatakan, fa inna launahu wahid wa ta'muhu mukhtalif, warnanya sama tapi cita rasanya lain. Wah, gimana akan bosan? Sama-sama warna hitam anggur, tapi ternyata lain, varietinya lain. Sama-sama kurma tapi ternyata lain, sama-sama apalagi ya, ciku, tapi lain, ciku yang ini dengan ciku yang tadi lain, dan seterusnya. Jadi tak mungkin bosan, cita rasanya beraneka ragam. Ciku itu apa ciku? Apa sawah? Indonesia bilang apa sawo ya, sawo. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi rezeki tadi dengan sesuatu yang mirip, yaitu nampak mirip. Yang lain mengatakan mirip tetapi rasanya lain. Yang lain mengatakan mutasyabih, yaitu keindahannya mirip. Bukan ini indah itu tak indah, ini bersih yang itu tahu-tahu ada ulat, bukan begitu. Tapi semuanya indah, semuanya setara, bukan sama sehingga membosankan, tapi sama-sama indah, kualitinya sama-sama hebat. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Di dalam surga itu mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan,
secara lahir dan batin, kata mufassirin. Secara lahiriah disucikan dari najis, disucikan dari hadas, disucikan dari haid, dari nifas dan sebagainya. Bahkan peluhnya pun dari apa? Dari kasturi. Kita tak mampu bayangkan bagaimana peluh dari kasturi. Di dunia wanita secantik apapun yang namanya peluh tetap bau tak sedap kan ya. Makanya perlu tambahan wewangian ini itu. Tapi di surga mereka sudah suci dari yang seperti itu. Bahkan tak ada yang meludah. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, hadisnya sahih, tak ada yang meludah, tak ada yang kencing dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kesucian batin, yaitu tak ada yang akhlaknya buruk, tak ada yang jahat, tak ada yang korupsi, tak ada yang ini itu yang buruk-buruk. Semuanya indah. Suami istri semuanya bagus lahir batin. Dan mereka kekal di dalamnya. Wa qauluh, dalil yang lain, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga-surga firdaus, nuzulan. Nah, ini ada dua makna, nuzulan yaitu manzilan, yaitu sebagai tempat tinggal. Yang lain mengatakan nuzulan ini adalah hidangan pertama di surga. Dikatakan nuzul, hidangan pertama untuk tamu. Tapi makna pertama lebih kuat lah ya, takkan surga firdaus sebagai hidangan, tapi dia tempat tinggal, manzilan. Mana firdaus? Ada di rumah. Khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan pindah dari situ. Disebutkan oleh sejumlah mufassirin dari kalangan tabi'in, kalau tak salah Atha bin Abi Rabah dan lain-lain. Ada orang di surga itu, dia duduk di atas sofa selama 40 tahun tak pindah-pindah karena saking sedapnya. Baru setelah itu baru pindah cari yang lain. Sofa saya banyak, saya suka aja. Menikmati. Di tempat lain pun sama 40 tahun. Baru nanti pindah lagi. 40 tahun gimana orang yang menunggu? Yang lain bersibuk juga. Sibuk dengan sofa mereka, sibuk dengan katil-katil mereka, permadani mereka dan seterusnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tak ingin pindah ya saking sedapnya. Sekitar kemarin duduk di sofa gitu aja, sedapnya di sofa kayak gini. Gimana mau beli kayak gini? Padahal itu baru di dunia saja. Baik, ilahuna wallahu a'lam.